a Nusantara where legends are born. Setelah persiapan panjang di tengah musim yang sedang beristirahat, Timnas Indonesia akhirnya selesai menjalankan semua pertandingan di round 3. Matchday Juni menjadi penutup penuh dengan makna, penuh semangat, penuh emosi, dan juga penuh kejutan. Ini merupakan untuk pertama kalinya skuad Garuda di round 3 tanpa penambahan kekuatan baru alias pemain keturunan. Tapi di balik itu, ada penambahan kekuatan dari sisi pemain liga lokal. Banyak sekali perbedaan dari Garuda Calling Patrick Kluivert di awal kepelatihannya dengan yang terbaru. Ia sepertinya sudah punya peta. Salah satu pemain yang jadi sorotan adalah Beckham Putra saat debut versus Cina. Di laga versus Jepang, langsung diberikan kepercayaan sebagai starter. Naas, hasil kurang mengenakan langsung menerpanya. Hal ini membuat Beckham sempat mendapatkan caci maki. Tapi uniknya, pemain yang dihina di negeri sendiri mendapatkan pujian di negeri orang. Keberadaan Beckham menghadapi Jepang ternyata menyita perhatian media. Ia dipuji dan dielu-elukan soal potensinya oleh media Jepang. Ya, kalian gak salah dengar. Di sisi lain, kekalahan ini membuat ayah Emil Audero juga meminta perubahan dalam diri Timnas Indonesia. Kita semua ingin memijakan kaki di Piala Dunia, maka nggak bisa begini terus. Lantas, bagaimana kritik dari ayah Emil dan bagaimana Jepang melihat potensi Indonesia? Let's go, tonton video berikut ini sampai habis. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Kalah atas Jepang bisa dibilang wajar. Ya, kekecewaan mendalam sangat wajar karena sebelumnya kita sangat tersentuh atas kemenangan beruntun versus Bahrain dan Cina di GBK. Tapi 6 gol tanpa balas, bahkan tanpa ada shoot on target adalah sebuah alarm kuat buat skuad asuhan Patrick Kluivert. Kita tidak bisa berdiam menunggu round 4 berjalan, harus ada perubahan yang terjadi. Ingat, sebelum kita masuk round ketiga, dulu kita juga nggak berada di level yang sekarang. Peningkatan terus dilakukan, dan hasilnya kita bisa tembus ke babak keempat, ya kan? So, wajar saja. Ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi juga berharap agar PSSI terus membuka mata bahwa tim ini butuh peningkatan ekstra. Waktu yang ada menunggu round 4 bukan sesuatu penantian panjang, tapi juga PR untuk berbenah, terutama saat bermain di kandang lawan. Nah, tim kepelatihan harus mengevaluasi bagaimana caranya agar pemain tak terjatuh saat tertinggal, tak tumbang saat melihat lawan berpesta, justru seharusnya bangkit dan habisi. Ayah Emil pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas wajib dilakukan. Sejak meningkatkan ini level kualitas, karena sepanjang 90 menit saya tidak melihat ada sedikit pressure atau ini. Jadi, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya setelah ini sehingga di babak playoff nanti akan memberikan yang terbaik. Dan tentang penyelamatan Emil, bangga meskipun saya tahu dia akan sedikit kecewa dengan ini, tapi insya Allah mudah-mudahan ya akan terjadi. Menurut yang perlu dievaluasi ini kan seperti apa nih ke Kak? Kalau saya melihat secara keseluruhan, tidak jarak terlalu jauh. Ya, jarak terlalu jauh antara satu dan sedikit malas kalau melihat penampilan Jepang yang ini. Lebih lanjut, soal kualitas pemain, pria asal Lombok itu juga sangat menginginkan agar federasi gak menutup pintu darurat. Maksudnya jika PSSI sebelumnya pernah mengatakan bahwa pihaknya bakal berhenti menambah pemain, maka ayah Emil gak setuju. Ia menekankan Erick Thohir agar bisa terbuka, terutama di lini depan. Ada lubang besar yang harus segera ditambal. Apalagi persiapan di round 4, bukan kaleng-kaleng. Gak ada lagi perhitungan menang kalah, semua wajib win streak buat mengunci satu kaki di gerbang Piala Dunia. Mudah-mudahan Pak Erick juga bisa mendatangkan beberapa pemain baru lagi yang di lini penyerang yang kita seperti saya lihat tadi Oli hanya berdiri sendiri, maju lalu
1-2 orang, lalu barisan pertahanan Jepang ada 5, ya tentunya hal yang tidak mungkin ya. Pemain diaspora baru buat RON 4. Pada matchday Juni, memang gak ada satupun pemain keturunan baru yang bergabung. Patrick Kluivert dan PSSI telah sepakat buat lebih mengembangkan tim. Pemusatan latihan di Bali menjadi momen yang sangat krusial kemarin. Pemain yang belum menyatu layaknya mes terus dikembangkan. Hasilnya sedikit terlihat saat versus Cina, di mana kita menguasai jalannya pertandingan meski kalah ball position. Maksudnya, skuad Garuda bisa lebih main efektif, tapi masih banyak PR seperti di ujung penyelesaian. Total sepanjang matchday Juni, timnas hanya mencetak 1 gol lewat kaki oleh Romani, itu pun penalti. Sebuah PR yang harus diselesaikan pada RON 4. Untuk lolos, jelas kita nggak bisa hanya bertahan. Kemenangan adalah hal yang diperlukan. Nama-nama baru buat lini depan seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Dean Zandbergen mungkin salah satunya bisa dipertimbangkan. Kembali lagi, semua tergantung gaya main yang diinginkan oleh Patrick Kluivert serta kelayakan untuk diproses, ya kan? With courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Dipuji media Jepang, Beckham layak dibawa RON 4. Selain pemain bintang yang mencolok, pada matchday Juni kali ini, yang mencuri perhatian adalah pemain baru, layaknya Beckham. Pada debutnya, sebagai pengganti versus Cina, ia sangat menonjol. Gelandang Persib Bandung ini beberapa kali mencuri perhatian, lewat aksi menggiring bola, penempatan posisi, hingga key pass yang hampir saja menjadi asis buat Kevin Dix. Hanya saja, saat mendapatkan kesempatan kedua, dirinya malah dihujat habis, di mana Beckham Putra Nugraha jadi bahan bulian setelah starter versus Jepang. Oke, hasilnya emang mengecewakan. Tapi kenapa pemain yang diserbu? Orang kekalahan adalah kesalahan satu skuad, maka apakah pantas menghujat pribadi pemain? Uniknya, setelah hujatan dari warganet dalam negeri, gelandang muda 21 tahun tersebut malah dapat pujian dari media Asia, tepatnya dari Jepang, di mana nama Beckham Putra justru disanjung bak pemain bintang dunia. Salah satunya adalah Sponichi Annex, media asal Jepang tersebut membahas penampilan Etam di laga itu. Mereka juga menyamakan pemain berusia 23 tahun itu dengan sosok Takefusa Kubo. Bahkan media tersebut menyindir soal nama Beckham yang merupakan inspirasi legenda Manchester United dan Inggris, yang menurut mereka bukan cuma namanya yang mirip, tapi posisi dan bakatnya juga serupa. Pada hari itu, ia memulai di sisi kiri dengan mengenakan nomor 6. Ia menunjukkan kerja keras baik dalam menyerang maupun bertahan, dan bahkan terlihat menyamai performa Kubo dari Jepang. Bukan hanya karena namanya, tapi juga kemampuannya sebagai bintang baru yang potensial, tulis Sponichi Annex dalam artikelnya. Ya, di saat kita hanya fokus hasil, media Jepang malah salfok dengan penampilan di atas lapangan. Ini menjadi bukti bahwa bakat juga perlu dihargai untuk berkembang. Dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Beckham pada matchday pertama bersama Garuda, bukan gak mungkin Patrick Kluivert bakal terus memanggil namanya sampai RON keempat untuk mengasah bakatnya. Respon PSSI buat RON 4. Setelah banyak kritik dari berbagai pihak, seperti fans, pemain, hingga orang terdekat layaknya ayah Emil tadi, nampaknya nggak ada gunanya kalau nggak ada tanggapan dari federasi maupun tim kepelatihan. Nah, Ketum PSSI Erick Thohir, setelah duel lawan timnas Jepang, bereaksi akan bertekad untuk membenahi timnas Indonesia agar tampil lebih baik di ronde keempat. Usai kekalahan tersebut, Erick Thohir langsung ingin membenahi timnas Indonesia. Salah satu hal yang bisa dilakukan tentu saja evaluasi pada tim, khususnya pada pemain dan pelatih agar bisa lebih menerima kekalahan dan fokus memandang ke depan. Ketua Umum PSSI itu juga mengucapkan terima kasih pada supporter yang telah memberikan dukungan untuk skuad Garuda. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir lewat akun Instagramnya.
Kini para official tim sendiri sudah mulai pulang, tapi uniknya terpantau tim kepelatihan gak ikut. Sepertinya ada yang bakal langsung pulang ke Belanda, di mana Alex Pastoor mungkin punya keperluan lain. Pada intinya, setiap naik level pasti butuh peningkatan diri juga. Maka disinilah saatnya PSSI dan tim kepelatihan harus terbuka dengan kritik. Apa yang disampaikan ayah Emil Audero sepertinya cukup mewakili bahwa Erick Thohir gak boleh tutup mata soal pemain keturunan tambahan. Apalagi di lini depan, ya kan? Menurut teman-teman, siapa yang cocok buat lini depan? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar cuy. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.